Selamat pagi Rila. Bagaimana kabar Rila hari ini? Kabar baik, Bu. Manggil saya ada apa ya, Bu? Terima kasih ya Rila telah menjawab panggilan Ibu melalui chat WA. Dan Rila mau juga Ibu ajak untuk Vicon. Hari ini Ibu ingin berbincang-bincang sedikit dengan Rila tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan selama daring. Emangnya kenapa, Bu? Baiklah, berdasarkan analisis data dan beberapa guru, kalau persentase tugas yang Rila laksanakan sendiri itu masih 55%. Apa kendalanya yang Rila hadapi selama pembelajaran daring? Terima kasih, Bu. Ibu telah memperhatikan saya. Terlebih pada tugas-tugas saya, Bu. Maaf, Bu, kalau saya belum bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, Ibu ingin tahu apa sih yang menjadi hambatan Rila dalam pembelajaran daring? Terima kasih ya, Bu. Ibu telah memperhatikan saya terlebih pada tugas-tugas saya, Bu. Maaf, Bu, kalau saya belum bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, Ibu coba ingin tahu apa sih kira-kira menjadi hambatan Rila selama pembelajaran daring? Iya, Bu. Selama pembelajaran daring, saya mengalami kesulitan, Bu, untuk memahami materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, Bu. Coba ceritakan pada Ibu bagaimana proses pembelajaran daring yang Rila lakukan selama ini. Pembelajaran daring selama ini tidak ada masalah, Bu. Bapak dan Ibu guru selalu mengirimkan tugas tepat waktu. Materi yang diberikan juga sangat bervariasi. Ada guru yang mengirimkan video, gambar, atau cerita agar kami mudah dan memahami materi, Bu. Nah, kalau Bapak dan Ibu guru telah mengirimkan tugas tepat waktu, memberikan materi yang bervariasi dan mudah dipahami. Lalu kenapa sih Rila belum maksimal untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran? Ya sih, Bu. Materi yang dikirimkan Bapak dan Ibu guru sudah membuat saya mudah untuk memahami pelajarannya. Sebenarnya saya terlalu sibuk untuk membantu orang tua, Bu. Jadinya lupa mengerjakan tugas. Bagus sekali nak, kamu sudah bertekad dan baik hati sudah membantu orang tua di rumah. Tapi adakah hal lain yang kamu ungkapkan pada ibu? Ya, Bu, maaf saya salah. Sebenarnya bukan karena membantu orang tua, saya lupa mengerjakan tugas, Bu. Namun saya terlalu asik bermain game online hingga lupa kegiatan lainnya, termasuk belajar dan mengerjakan tugas, Bu. Jadi kegiatan Rila selama pembelajaran daring di rumah adalah membantu orang tua dan lebih banyak bermain game. Ibu ucapkan berterima kasih kepada Rila sudah mau jujur untuk mengungkapkan semua aktivitas yang Rila lakukan di rumah. Tapi kalau boleh Ibu tahu apa sih harapan Rila dari pertemuan kita kali ini? Ya, Bu, saya senang Ibu membantu. Permasalahan saya, sebenarnya saya ingin dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu, Bu, agar tidak lagi ditegur Ibu dan Bapak guru karena terlambat mengumpulkan tugas. Wah, ini keinginan yang bagus sekali, Nae. Lalu, apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Rila dalam mewujudkan keinginan tersebut, Nak? Itulah, Bu, saya bingung bagaimana saya menyelesaikan tugas dalam belajar jika kegiatan saya tiap pagi saya membantu orang tua. Saat membuka HP, maunya sih membuka LKS untuk membuka tugas dan belajar. Akhirnya saya malah bermain game karena terlalu asik bermain game, jadi lupa untuk membuka LKS. Atau kadang tertidur hingga makan, Bu. Nah, mungkin itu ya semua hambatan yang Rila alami. Lalu dari semua hal yang sudah Rila ungkapkan kepada Ibu, kira-kira hal utama apa yang menyebabkan Rila tidak mengerjakan tugas, Nak? Oh ya, Bu, saya tidak dapat membagi waktu dengan baik antara membantu orang tua, belajar, dan bermain game. Bagus. Rila sudah dapat menemukan penyebab utama kenapa Rila tidak mendapat menyelesaikan tugas dan belajar. Lalu rencana apa dan strategi apa yang Rila persiapkan untuk mencapai tujuan agar sesuai harapan Rila, orang tua Rila, ibu dan bapak guru yang lainnya?
Saya akan mengatur waktu antara tugas membantu orang tua, belajar, dan bermain game, Bu. Hanya itu saja. Tolong jelaskan secara mendetail hal-hal apa yang Rila lakukan untuk mencapai tujuan Rila, Nak. Memang apa lagi, Bu? Kan harus memang mengatur waktu, Bu. Ya sih, sudah tepat apa yang Rila lakukan. Tetapi, apa ada perencanaan yang Rila laksanakan secara terencana yang mendasari tujuan Rila agar dapat tercapai? Oh ya, Bu. Saya membuat jadwal kegiatan harian di rumah, Bu. Tepat sekali. Lalu bagaimana langkah-langkahnya, Nak? Pertama-tama saya akan merangkum semua kegiatan yang saya lakukan dalam sehari pada buku. Kemudian kegiatan yang saya tuliskan akan hanya dituangkan pada jadwal kegiatan harian, Bu. Jadwal yang saya buat saya tempel pada dinding rumah agar saya selalu ingat dengan jadwal yang saya buat, Bu. Bagaimana Rila mengingat jadwal tersebut? Saya akan memasang alarm pada HP untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Lalu kalau Rila sudah memasang alarm pada handphone, apa konsekuensi yang Rila lakukan jika Rila melanggar dari jadwal yang Rila buat sendiri? Jika saya melanggar kegiatan yang saya buat, maka konsekuensi yang saya hadapi adalah tugas dan kegiatan yang saya lakukan pasti akan menumpuk. Bagus, Nak, rencana yang Rila buat untuk mengatasi permasalahan yang Rila hadapi saat ini. Dengan membuat jadwal kegiatan di rumah, berarti Rila akan dapat menanamkan disiplin atas kesadaran diri dan penuh tanggung jawab. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha melakukan jadwal kegiatan di rumah yang saya buat atas dasar kesadaran diri dengan penuh tanggung jawab. Dari diskusi kita kali ini, apa bisa Rila bercerita kembali dan apa yang akan Rila lakukan berikutnya? Agar permasalahan saya tidak terulang kembali, maka yang akan saya lakukan adalah dengan merangkum semua kegiatan saya dalam sehari, kemudian menuangkan dalam sebuah jadwal kegiatan agar saya ingat dengan kegiatan tersebut. Maka saya akan memasang pada HP sebagai pengingat kegiatan berikutnya, Bu. Bagus, Ibu bahagia sekali, Nak, karena Rila sudah memahami apa yang akan Rila lakukan untuk mengatasi permasalahan dan membagi waktu antara membantu orang tua, belajar, dan bermain. Lantas, komitmen apa yang Rila buat terhadap rencana hari ini? Sepulang sekolah dengan didampingin orang tua, saya akan segera langsung menuangkan semua kegiatan saya dalam sehari pada buku tulis. Kemudian saya menuangkan dalam bentuk jadwal kegiatan. Kira-kira siapa yang akan membantu Rila dalam melakukan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan orang tua saya, Bu, dan kakak saya untuk selalu membimbing dan mendampingi saya dalam belajar, Bu. Dan yang terpenting adalah untuk mengingatkan saya dalam jadwal kegiatan saya. Jika saya teledor atau tidak disiplin menerapkan jadwal yang telah saya buat, Bu, saya akan selalu bersemangat untuk melaksanakan kedisiplinan dengan penuh kesadaran diri dan penuh tanggung jawab. Oke deh, Ibu sangat bahagia karena Rila sudah bisa mengatur jadwal Rila dan Ibu sangat yakin dan percaya Rila pasti bisa melakukannya. Terima kasih, Bu, atas bimbingannya hari ini. Saya akan bersemangat untuk merealisasikan apa yang saya rencanakan. Baiklah, kalau seperti itu, Ibu yakin dan percaya kalau Rila dapat menyelesaikan segala permasalahan yang Rila hadapi dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya, Nak. Ibu sangat senang dengan tekad Rila. Jika Rila menemukan masalah Rila, bisa menemukan atau menghubungi Ibu lagi. Baiklah, Bu, kalau begitu saya pamit. Oke, terima kasih ya, Nak. Tetap semangat dalam belajar.